Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kalau kita boleh sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 7, ayat yang ke-28 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara-saudara, kalau misalnya kita lihat konteks dari Matius pasal yang ke-7 ini, maka kita akan mengetahui bersama-sama bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di bukit dan terkenal dengan khotbah di bukit. Kita bisa lihat bersama-sama khususnya di pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Apa saja yang Yesus ajarkan kepada para murid dan juga kepada para pendengarnya pada waktu itu. Dan bagian firman Tuhan yang tadi setelah kita baca bersama-sama ini adalah konklusi dari apa yang sudah Yesus ajarkan. Kita bisa melihat bersama-sama bagaimana orang banyak itu takjub mendengarkan pengajaran Yesus. Apa yang membuat orang banyak itu takjub? Kalau kita lihat di terjemahan baru, versi terjemahan baru bahasa Indonesia dikatakan bagaimana karena Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Apa yang membuat, pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat ajarannya Yesus ini tuh lebih berkuasa daripada ahli-ahli Taurat mereka? Kalau misalnya kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris The Message, maka di sana dikatakan bahwa ajaran Yesus itu lebih berkuasa karena orang-orang banyak itu dapat melihat bagaimana Yesus itu bukan cuma ngomong tok, bukan cuma mengajar, tapi dia juga menghidupi apa yang dia ajarkan. Dan itulah perbedaan Yesus dengan guru-guru Yahudi yang lainnya pada waktu itu. Guru-guru Yahudi yang lainnya pada waktu itu mengajar, tapi tidak pernah melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya mereka. Kalau kita lihat berbagai macam teguran yang Yesus berikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu, intinya adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mereka mengajar, tapi ternyata motivasinya bukan untuk memuliakan Allah. Maka dari itu orang-orang banyak bisa melihat orang-orang awam, orang-orang Yahudi bagaimana mereka itu cuma show off aja lah. Mereka itu hanya melakukan kewajiban saja, tapi benar-benar tidak ada kuasa di sana karena tidak bersungguh-sungguh. Mereka melakukannya bukan untuk Tuhan, tapi hanya bagi diri mereka sendiri. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus bukan hanya mengajar, Yesus juga menghidupi apa yang dia ajarkan. Sehingga akhirnya apa yang Yesus ajarkan melalui hidupnya juga itu bisa memberikan dampak buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Pertanyaannya bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita menghidupi apa yang kita baca, apa yang kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan? Tentu itu bukanlah hal yang mudah, saya mengetahui hal tersebut. Tetapi itu bukanlah hal yang mudah kalau misalnya kita melakukannya berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara, hidup yang berintegritas, hidup yang melakukan apa yang kita baca, bukan hanya ngomong aja, itu tidak akan pernah terjadi ketika kita berjuang dengan kemampuan diri kita sendiri dalam keberdosaannya kita. Hati kita perlu terus dimurnikan oleh Yesus, dan yang perlu kita lakukan adalah kita belajar untuk berserah, kita belajar untuk taat. Nah, di titik itu kita bisa belajar melihat bahwa hidup yang berintegritas itu adalah hal yang mungkin karena ada Yesus. Karena apa yang sudah Yesus lakukan bagi setiap dari kita. Saudara, biarlah melalui momen Jumat Agung, melalui momen Paskah, ketika kita bersama-sama belajar bagaimana Yesus berkorban bagi setiap dari kita, tapi Yesus juga bangkit memberikan kemenangan bagi setiap dari kita. Di situ kita memiliki motivasi yang benar untuk terus hidup taat, melakukan apa yang diinginkan oleh Allah bagi setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami tahu hidup yang berintegritas itu bukanlah hal yang mudah. Seringkali kami cuma bisa ngomong tok, tapi kami tidak bisa melakukannya. Tuhan yang mampukan setiap dari kami. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi kami mengandalkan kekuatan yang daripada-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.